Peraturan daripada FIFA itu menyatakan bahwa pengangkatan daripada kepengurusan itu maksimal. And together everybody at the federation, we Jelang menghadapi laga krusial melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI memastikan timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan atau training camp di Bali pada 26 Mei 2025. Pemusatan latihan ini adalah upaya maksimal pasukan Garuda untuk meraih perolehan poin terbaik dari laga melawan Cina dan Jepang, yang sangat penting untuk menentukan laju mereka ke babak selanjutnya. Adapun pemusatan latihan di Bali nanti kemungkinan besar akan diikuti seluruh pemain yang mendapatkan panggilan dari Kluivert. Pasalnya, mayoritas kompetisi yang pemain timnas Indonesia ikuti saat ini sudah selesai sebelum TC itu dimulai. Beberapa pemain berpeluang terbang ke Jakarta terlebih dahulu. Salah satunya adalah Jordi Ahmad yang sudah menyelesaikan kompetisi di Liga Malaysia. Selain itu, kompetisi Liga 1 Indonesia baru menyelesaikan pada 25 Mei 2025. Sementara, kompetisi di benua Eropa juga sudah menyelesaikan kompetisi pada jadwal yang sama dengan Liga 1 Indonesia. Kompetisi di belahan benua lain seperti Liga Amerika Serikat yang diikuti Martin Paes masih menjalankan roda kompetisi pada bulan Juni 2025. Namun ternyata, TC skuad Garuda justru bentrok dengan laga ASEAN All-Stars kontra Manchester United. Sontak, sorotan media dan publik pun tak bisa dihindari. Duel ASEAN All-Stars versus Manchester United akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Malaysia pada 28 Mei 2025. Sedangkan TC Timnas Indonesia telah dijadwalkan pada 26 Mei. Ada dua pemain Timnas Indonesia yang akan diperkirakan mendapatkan panggilan untuk memperkuat ASEAN All-Stars, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mako Alam. Namun hal tersebut belum bisa dipastikan. Saya masih menunggu jawaban dari Coach Patrick, apakah pemain-pemain ini akan dipanggil, karena kami akan ada tes lebih awal, di Bali tanggal 26 kalau tidak salah. Erik juga mengatakan pemain harus meminta restu dari klub asal masing-masing, terkait dipanggil tim nasional atau kepentingan lain. Timnas Indonesia memang akan menggelar TC jelang dua laga terakhir grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan melawan timnas Cina di Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu, mereka menantang timnas Jepang di kandang lawan pada 10 Juni 2025. Oleh karena itu, merasa dirugikan dengan ASEAN All-Stars, Erick Thohir angkat bicara. Ia menyerahkan keputusan klub soal pengiriman pemain ke ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan pihaknya menerima keputusan klub soal pengiriman pemain ke ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Erick menanggapi sinyal Persija yang enggan melepas Ferrari ke ASEAN All-Stars. Kabar itu muncul setelah pelatih Persija, Carlos Pena, menganggap pertandingan bersama klub di kompetisi resmi lebih penting dari laga persahabatan. Karena laga ASEAN All-Stars kontra Manchester United bakal beririsan dengan persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI harus mempertimbangkan dengan matang antara laga persahabatan ASEAN All-Stars versus MU dan TC jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Geram akan hal itu, hingga akhirnya Erick Thohir sampai bocorkan tentang masa depannya di PSSI. Menjelang kongres tahunan, ia menyeratkan kemungkinan arah baru dalam karirnya di dunia sepak bola nasional. Sebab akan adanya agenda perubahan masa jabatan Ketua Umum PSSI di Kongres tahunan pada 4 Juni mendatang. Erick Thohir mengatakan jabatan Ketua Umum PSSI yang kini dimilikinya tidak akan kekal. Sesuai statuta PSSI, ada periode maksimal menjabat sebagai orang nomor 1. Erick juga mengatakan bahwa ada aturan FIFA yang mengatur maksimal cuma 3 periode. Ia juga menambahkan, banyak statuta di negara lain yang berbeda, contoh di Korea. Ada pemilihan ketua, kemudian ketua pilih exco. Itu tidak salah. Peraturan tentang masa jabatan ketua PSSI tertuang pada Statuta PSSI 2019, bab 5 pasal 38 ayat 3. Di situ jelas disebutkan bahwa periode ketua maksimal 3 kali. Erick ingin jabatan ketua umum PSSI selalu berganti.
Menurutnya, organisasi akan berkembang jika dipimpin orang-orang hebat. Erick Thohir membeberkan alasannya perihal Kongres Tahunan PSSI yang bertepatan sehari jelang laga Timnas Indonesia versus Cina. Salah satu alasan digelar berdekatan, kata Erick Thohir, adalah efisiensi. Lebih lanjut, peserta Kongres Tahunan nantinya akan menyaksikan duel Timnas Indonesia versus Cina. Tentu ini menjadi salah satu agenda yang menarik. Sementara itu, seakan menutup mata soal ASEAN All-Stars, pelatih Malaysia justru melempar provokasi ke arah Vietnam. Kata-kata sengit dilontarkan menjelang kualifikasi Piala Asia 2027 makin memanaskan tensi sepak bola kawasan. Timnas Malaysia bakal bersua Timnas Vietnam di laga kedua Grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Duel tersebut akan digelar pada 10 Juni di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Pertandingan ini penting bagi kedua tim yang berhasrat menyusul Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Pasalnya, hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket ke putaran final turnamen yang digelar di Arab Saudi. Kepala Eksekutif Harimau Malaya, Rofrain, begitu percaya diri menyebut Vietnam. Menurutnya, pertandingan nanti bukan sekedar laga kualifikasi. Kami sangat gembira menyambut Vietnam di Bukit Jalil untuk pertandingan yang penuh kegembiraan dan emosi. Ini bukan sekedar ajang kualifikasi, ini menjadi momen bagi warga Malaysia untuk bersatu di belakang Harimau Malaya. Menurut laman Makan Bola, perkataan Rofrain itu telah menebar ketakutan bagi masyarakat Vietnam. Vietnam diklaim takut dengan aura yang bakal mereka hadapi dalam pertandingan di markas Harimau Malaya. Vietnam juga bukan tim yang bisa dipandang remeh. Malaysia bahkan selalu kesulitan saat menghadapi mereka. Dari 17 pertemuan yang telah dilalui kedua tim, Malaysia hanya mampu menang 2 kali saja. Sementara Vietnam berhasil menorehkan 13 kali kemenangan dan 2 pertandingan lain berakhir imbang. Malaysia memang berhasil mengatasi Nepal di laga pertama Grup F dengan kemenangan 2-0. Namun, Vietnam lebih menggila dengan membantai Laos dengan skor 5-0. Jangan sampai Bukit Jalil justru jadi tempat pembantaian sang harimau. Beberapa peristiwa, satu benang merah, ketegangan yang menguji arah sepak bola kawasan. Inilah gambaran nyata ketika semangat kompetisi bertabrakan dengan ego dan kepentingan. Dan kini publik hanya bisa menunggu. Apakah drama ini berujung prestasi atau justru jadi kisah yang terus berulang?